Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baiklah, hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi yang sudah di-share minggu lalu, ya, yaitu tentang fungsi string. Nah, apakah kalian sudah selesai menyalin di buku catatan? Karena Pak Guru lihat di classroom itu baru sekitar 50 ya, 51 orang. Jadi yang menyerahkan tugas mencatatnya baru 51 orang. Sementara masih banyak yang belum ya. Jadi kalau belum segera diselesaikan tugas mencatatnya. Oke, hari ini akan Pak Guru jelaskan tentang fungsi string. Nah, fungsi string ini nanti kita akan gunakan program Microsoft Excel. Untuk program Excel sendiri kalian sudah pernah belajar di kelas 5 ya, namun materi tentang fungsi string ini baru Pak Guru ajarkan di kelas 6. Masih ingat kan materi-materi Excel di kelas 5? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, jadi diantaranya kelas 5 kemarin itu tentang rumus statistik. Jadi di kelas 6 ini akan kita lanjutkan lagi dengan rumus string. Oke, kita langsung mulai ya. Silahkan kamu buka catatanmu, siapkan pena juga. Nah, perhatikan baik-baik apa yang Pak Guru jelaskan. Nah, apa itu fungsi string? Ya. Jadi, fungsi string ini adalah fungsi atau rumus yang digunakan untuk melakukan manipulasi, ya, baik itu dia nanti akan mengambil atau mengubah data karakter atau string ya. Jadi bisa dibilang rumus string ini adalah rumus pembacaan teks. Jadi mengambil beberapa karakter dari teks yang ada. Ya. Nah, jadi string itu merupakan kumpulan dari karakter, angka, atau bisa jadi kombinasi huruf dan angka. Nah, jadi tujuan kenapa belajar string supaya memudahkan kita dalam mengambil beberapa karakter yang posisinya atau letaknya di bagian kiri, di bagian tengah, ataupun di bagian kanan ya. Nah, penerapannya seperti apa? Baik, perhatikan ya. Nah, ini ada format NISN. Nah, NISN ini biasanya dia ada 10 digit angka. NISN ini nomor induk siswa nasional. Masing-masing kamu punya NISN. Jadi penjelasannya adalah 3 digit pertama 008 ini adalah tahun lahir kamu. Jadi kalau 008 ini artinya adalah kamu lahirnya di tahun 2008 ya. Kemudian 7 digit terakhir itu dibagi ke dalam 2 bagian. Jadi 3 digit itu yang pertama pengelompokan. Pengelompokan apa? Bisa jadi pengelompokan berdasarkan umur atau berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan ya. Nah, 4 digit itu adalah nomor urut dalam pengelompokan tersebut. Jadi kita akan dari 10 digit angka tersebut, kita bisa ambil beberapa karakternya. Misalnya kita mau ambil tahun lahirnya aja, berarti 008 kita ambil karakternya. Nanti dengan cara memasukkan rumus, gitu ya. Atau contoh lainnya, misalnya ada pada kode barang. Nah, kalau kamu beli belanjaan, beli barang di supermarket, itu biasanya ada barcode yang di-scan. Ya, kemudian nanti dia akan terinput langsung otomatis di dalam komputer. Jadi itu bukan hanya sekedar kode barang tapi ada maknanya. Ini sebagai contoh ya, misalnya kode barang A001 JPG. Nah, A-nya itu adalah jenis barangnya apa, 001 misalnya tahun produksinya kapan, JPG itu buatan dari mana. Jadi diambil bagian-bagiannya ya dari kode ini, misalnya ini bisa diambil misalnya hanya huruf A-nya saja. Atau mungkin nanti diambil 001-nya atau diambil JPG-nya. Begitu ya. Kira-kira contohnya seperti itu. Nah, jadi ini nanti rumus string ini akan banyak digunakan. Mungkin sekarang belum terlalu berpengaruh, maksudnya belum terlalu dipakai oleh kamu
tapi nanti di SMP kalau kamu ada komputer, pembelajaran TIK komputer, kamu akan belajar lagi mengenai fungsi string ya. Oke, nah jadi kita masuk ke bagian jenis fungsi string. Jadi ada 3 jenis fungsi string, ada 3 rumus string. Yang pertama left. Nah, dari kata left itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia artinya kiri ya. Jadi fungsi left ini digunakan untuk mengambil karakter dari kiri ya pada suatu teks. Rumusnya apa? Rumusnya sama dengan left buka kurung sel, n. Nanti Bapak jelaskan sel itu apa, n itu apa. Lanjut berikutnya yang kedua adalah fungsi mid. Mid ini singkatan dari middle ya, artinya tengah. Jadi rumus mid ini digunakan untuk mengambil karakter dari tengah ya. Rumusnya sama dengan mid buka kurung sel mn. Nah, ini ada tambahan huruf M. Kalau yang left tadi tidak ada M-nya. Nah, oke. Berikutnya yang ketiga, fungsi right. Right itu kanan, ya. Jadi mengambil karakter dari kanan. Rumusnya right dalam kurung sel, n. Oke. Penjelasannya, sel itu adalah ketik atau klik sel acuan atau teks yang akan diambil karakternya. M itu adalah urutan karakter yang diambil. Hitungnya nanti dari kiri ya. Dari kiri ngitungnya kalau misalnya menggunakan rumus left dan mid. Nah, kalau nanti menggunakan rumus right berarti ngitungnya dari kanan. Ya. Kemudian N adalah banyak karakter yang diambil. Ada berapa jumlahnya? Jadi sel ini maksudnya nanti kita klik sel acuannya kalau misalnya sudah kita tulis di sel dalam program Microsoft Excel. Jadi kalau belum ditulis nanti kita ketik aja katanya. Ya, nah, sebagai contoh misalnya, ini ada contoh. Baik. Contoh sama dengan left Pekanbaru, 5. Ini kata Pekanbaru ya. Dari kata Pekanbaru akan kita ambil 5 huruf atau 5 karakter. Dari mana? Dari kiri, left. Ya, dari kiri left. Ya, kalau kita masukkan rumus seperti ini, ya, rumus left Pekanbaru, 5, maka ketika kita enter nanti hasilnya adalah pekan. Nah, dari mana dapatnya? Perhatikan di sini ya, Bapak jelaskan. Pekanbaru itu terdiri dari 9 karakter atau 9 huruf. Ya, kita ngitungnya dari kiri. Kenapa? Karena left itu kiri ya. Urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, angka 5 ini adalah jumlah huruf yang diambil sebanyak 5 huruf. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang terambil adalah kata pekan. Nah, kalau misalnya di sini kita ganti dengan angka 7 ya, angka 7, maka urutannya sampai ini. Pekanba ya, sampai 7. Ya. Nah, Pekanbaru, 7, maka hasilnya Pekanba. Begitu ya, itu untuk left. Nah, berikutnya yang kedua, contoh dari mid. Sama dengan mid buka kurung Pekanbaru. Nah, ini kata Pekanbaru jangan lupa diikuti oleh tanda kutip 2 ya. Tanda kutip 2 karena dia teks. Kecuali nanti kalau misalnya sudah kita masukkan ke dalam sel ya. Nah, baru kita ganti dengan nama selnya, misalnya B2, C3, A4. Nanti akan kita terapkan, kita aplikasikan di program Microsoft Excel. Tapi kita harus tahu dulu dasar-dasarnya yang ini ya. Baik. Mid Pekanbaru, 2, 3. Tadi rumusnya adalah mid sel, M, N. Jadi 2 ini adalah urutannya. Ini N adalah jumlahnya, jumlah yang diambil. Maka perhatikan di sini. Pekanbaru diambil mulai dari urutan kedua. Urutan kedua adalah huruf E. Ini dia, huruf E, urutan kedua. 1, 2. Urutan kedua
sebanyak berapa huruf? 3 huruf. Banyak karakter yang diambil 3 huruf. 1, E, K, dan A. Makalah dapat hasilnya di sini adalah EK karena dia 3 huruf. Pak, kalau misalnya kita ganti di sini dengan angka 4 ya. Pekanbaru, 2,4. Apa yang keluar di sini? Berarti kan. Gitu ya. Kalau misalnya ini 4, ini Bapak ganti 4 misalnya. Maka di sini hasilnya adalah kan. Dimulai dari karakter kedua, huruf E. Ya. Oke, gitu. 3. Baik, berikutnya adalah right. Right, Pekanbaru, 4. Nah, kata yang dihasilkan adalah baru. Nah, karena dia right, berarti kita ngitungnya dari kanan. Urutannya dari kanan, bukan dari kiri lagi. Ya. Oke, Pekanbaru, kita ngitungnya dari kanan. U1, R2, ya, A-nya 3, kemudian B-nya 4. Berarti baru. Ya, kata yang dihasilkan adalah baru. Pak, kalau misalnya di sini kita ganti dengan angka 6, berarti 6 huruf yang diambil, maka di sini adalah baru. Ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mulainya dari sini. Kata yang dihasilkan adalah baru. Itu kalau misalnya 6. Jadi kalau tadi 4, maka di sini cukup baru hasilnya. Oke ya. Nah, Bapak kasih contoh yang lain. Oke, perhatikan contoh yang lain. Misalnya di sini contoh lain ini ya, ada kata Jakarta. Oke, ada kata Jakarta. Misalnya Pak Guru di sini tulis kita pakai rumus ini. Left, buka kurung, Jakarta, 4. Ayo, siapa yang tahu apa hasilnya? Iya, betul. Hasilnya adalah Jaka. Karena kita hitungnya dari kiri. Ya. Urutan pertama J, kedua A, ketiga K, keempatnya A. Jadi karena dia 4 huruf, Jaka. Pak, kalau misalnya di sini 5 karakter yang diambil, maka di sini Jakar. Terus kalau misalnya di sini kita ganti dengan 3, maka hasilnya adalah Jak. Ya. Terus kalau misalnya di sini kita ganti dengan 7, ya berarti masuk semua. Ya kan? Jakarta. Kalau 8 tetap Jakarta. Ya, karena di sini kosong, tidak ada lagi. Oke, ini kita ganti dengan 4, maka hasilnya adalah Jaka. Kita coba lagi. Sekarang menggunakan rumus MIT misalnya ya, Jakarta. Nah, Jakarta, 2,3. Oke, ada yang tahu hasilnya? Coba, apa hasilnya? Siapa yang tahu nih? Iya, hasilnya adalah AK. Ya. 2 ini adalah urutan. Ya, urutan kedua adalah huruf A. Terus 3 ini apa? 3 ini adalah jumlah huruf yang diambil. Dimulai dari huruf A, 1, 2, K-nya 2, ini 3. Jadi AK. Pak, kalau misalnya di sini kita ganti dengan 3, nah, MIT Jakarta, 3,3. Maka hasilnya di sini adalah K. Urutan ketiga adalah K sebanyak 3 huruf, Kar. Ya. Begitu.
Atau misalnya di sini, ini 2, ini 4. Oke, kalian tahu hasilnya? Oke, good. Hasilnya adalah akar. A urutan kedua sebanyak 4 huruf. A, K, A, R, 4 huruf. Ya, begitu. Oke, kita lanjut untuk penggunaan rumus left, mid, kemudian right. Oke, kita coba yang right. Ya, right. Jangan salah tulisan right-nya. Right, Jakarta, koma 2. Oke, hasilnya apa? TA, ta. Ya, right, Jakarta, koma 2, ta. Nih, cuman 2 huruf yang diambil. TA. Pak, kalau misalnya di sini 5, maka yang keluar adalah Karta. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia, Karta. Jadi ngitungnya dari kanan karena kita pakai rumus right. Ya, oke. Jadi rumus penggunaannya, menghitungnya dari kanan. Oke, kira-kira sampai di sini paham? Bapak kasih contoh satu lagi ya, biar kamu lebih paham lagi. Baik, misalnya ada kata apa lagi ya? Oke, ini bulan Januari ya. Januari. Oke, ada kata Januari. Nah, kalau misalnya rumus yang kita gunakan, misalnya left Januari. Oke, Januari, 3. Dah, coba apa hasilnya tuh? Ya, bagus. Hasilnya adalah Jan. Ya, left ngitungnya dari kiri. Ngitungnya dari kiri sebanyak 3 huruf. 1, 2, 3. J-A-N, Jan. Pak, kalau 4? Oke, kalau 4 berarti hasilnya Janu. Ya, baik. Hasilnya Janu. Kita coba berikutnya. Mid. Jangan lupa pakai tanda kutip 2 ya. Oke. Misalnya 3,4. Maka hasilnya adalah Nuar. Oke, hasilnya adalah Nuar ya. 3 ini adalah urutannya, urutan ketiga sebanyak 4 huruf, N-U-A-R, Nuar ya. 3 urutannya, urutan ketiga dimulai urutan ketiga adalah huruf N ya, hitungnya dari kiri ya. Huruf N sebanyak 4 huruf. Nah, itu. Terus kalau misalnya di sini 5, Pak. Oke, 3,5. Nah, berarti masuk semua. Nuari. Nuari. Ya. Oke. Pak, kalau misalnya di sini 1, terus di sini 4. Hasilnya apa? Hasilnya adalah Janu. Ya. Urutan pertama yaitu huruf J. Sebanyak 4 huruf. J-A-N-U, Janu. Pak, kok sama hasilnya? Iya, memang sama. Jadi mid ini bisa kita gunakan untuk left, bisa kita gunakan untuk right. Ya. Nah, kita coba lagi rumus right. Right Januari, 3. Maka hasilnya adalah Ari. Ya. Ini 1, I-nya 1, R urutan kedua, A urutan ketiga. Sebanyak 3 huruf, 3 karakter. Maka dapatnya Ari. Bukan Ira ya, bukan dibalik tulisannya.
bukan ira, tapi tetap kita penulisannya dari kiri. A-R-I. Ari. Ngitungnya dari kanan, tapi penulisannya tetap dari kiri. Ya, oke. Nah, kalau misalnya kita pakai rumus MIT untuk mengambil Januari menjadi kata Ari, nah, Januari, koma, coba huruf A-nya ini, huruf A ini ya, A ini di urutan keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Urutan kelima sebanyak 3 huruf. Ini juga hasilnya Ari ya. Januari nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini A-nya ini di urutan kelima. Terus Ari itu 3 huruf. Ya, jadi mid Januari, 5, 3 hasilnya Ari. Jadi sekali lagi Bapak jelaskan, mid ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan right ataupun left. Jadi bisa berfungsi untuk right, juga bisa berfungsi untuk left. Tapi tetap ya, pengambilan dari tengah itu tidak bisa kita menggunakan rumus left atau right. Ya. Yang apa itu maksudnya di tengah-tengah? Itu artinya dia diapit. Nah, diapit oleh huruf-huruf sebelum dan sesudahnya. Ya. Baik, contoh lagi misalnya mengambil kata ini ar. Ya. Dari kata Januari diambil kata ar. Ar yang mana ini ar ya? Nah, ar. Ar ini tidak bisa kita pakai rumus right, nggak bisa karena dia diapit oleh U dan I. Jadi nggak bisa pakai right, pakai left juga tidak bisa. Jadi kita pakai rumus mid. Nah begitu. Ya, midnya apa? Berarti 5, 2. Ya, oke. Jadi gitu. Jadi nggak bisa kita pakai left, nggak bisa kita pakai right. Oke ya. Baik, Bapak rasa cukup sekian dulu penjelasan dari materi rumus string. Nanti jika ada yang belum paham, kamu boleh bertanya lagi via WA atau langsung bertanya di komentar di Classroom di postingan materi ini. Ya. Baik. Silahkan kamu praktekkan ya, coba dengan contoh yang lain. Nanti akan Bapak kasih tugas soal untuk kamu kerjakan di rumah ya. Oke, sampai di sini dulu. Salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa masuk kembali ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di SD Santa Maria 2. Oke. Jangan lupa protokol kesehatannya, menggunakan masker, cuci tangan. Jangan lupa itu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali.